Shalom. Selamat datang di Giat Podcast Jilid 2. Nice. Bersama gua kembali Christian sebagai host dan gua ditemani dengan host baru gua yaitu Manton Yustus kawan-kawan. Halo. Nah, kita juga kedatangan narasumber yang cukup penting untuk topik kita kali ini, yaitu Bapak Pendeta Walman Tumanggor selaku sebagai Gembala Sidang di Gereja Isa Al-Masih Taman Harapan Baru. Oke, kita langsung masuk aja ke poinnya kali ya Pak Manton ya. Langsung aja, itu to the point aja Pak. Yes, topik kita apa sih minggu ini? Nah, topik kita ini sangat menarik kawan-kawan. Kali ini kita akan membahas salah satu topik yang anak muda banget gitu. Komitmen setelah resolusi. Oh iya, oke. Jadi gini Om. Sorry, aku manggilnya Om karena udah deket banget sama Pendeta Walman. Itu panggilan sayang kita ke Om Walman sih. Yap, betul. Oke. Jadi gini nih Om. Jadi podcast kita yang lalu itu adalah New Year New Me ya. Iya, betul. Mengenai resolusi kita di 2021. Dan resolusi itu biasanya kita memerlukan komitmen. Bahkan dari sebelum punya resolusi pun sudah harus punya komitmen kan namanya. Nah, kalau menurut Om Walman nih, komitmen itu penting gak sih? Ya, saya kira sebelum kita melihat penting atau tidak, kita harus pahami terlebih dahulu apa artinya komitmen. Komitmen itu adalah tekad yang kuat untuk sesuatu dalam jangka waktu panjang, atau mungkin bisa juga disebut dengan menggambarkan pengabdian seseorang untuk sesuatu hal dalam waktu yang cukup panjang, begitu. Jadi biasanya komitmen ini berhubungan dengan target ataupun tujuan yang hendak dicapai. Jadi sebenarnya kalau berbicara tentang komitmen, maka mutlak itu ada dan kita miliki dalam kehidupan kita. Oke, berarti nggak cuma anak muda, umum pun semua kalangan wajib memiliki komitmen ya? Betul, dan itu tidak membatasi usia. Ketika seseorang sudah bisa membuat satu rencana ataupun tujuan, maka pada saat itu dibutuhkan satu komitmen sehingga dia dapat mencapai tujuan yang sudah ditetapkan gitu. Nah, saya kira anak kecil pun kalau dia punya rencana, dia punya tujuan ataupun harapan, itu pun membutuhkan komitmen sehingga harapannya itu bisa tercapai gitu. Apalagi anak kecil sekarang aja bahkan kayak SMP, SD dia bilang, "Oh, nanti saya selesai SD, SMP saya mau sekolah di sekolah ini." Itu pun udah komitmen kecil pembelajaran dari diri dia ya, Om. Nah, itu tujuannya dia yang hendak dilakukan. Nah, untuk itu dia butuh berkomitmen untuk melakukan tanggung jawab atau tuntutan-tuntutan yang dilalui sehingga dia akhirnya sampai kepada tujuan itu. Gitu. Nah, kalau orang tidak memiliki komitmen, maka biasanya itu akan mudah berubah. Mungkin sejenak karena ada tantangan atau karena tidak suka atau karena jenuh, akhirnya ya sudahlah sampai di sini. Tetapi dengan adanya komitmen itu akan mengikat kita, bahkan meneguhkan keyakinan kita untuk tetap melakukan apa yang ingin kita capai gitu. Iya. Karena ada step by stepnya ya Om ya. Iya, betul. Karena kalau orang nggak punya itu mereka bingung mau kemana, tujuannya apa, malah kayak apapun dia nggak tahu, jadi dia pindah gitu aja ya. Ya, berubah gitu. Hari ini apa, besok apa, dan dia tidak merasa membutuhkan komitmen gitu. Padahal sebenarnya itu paling penting Om ya. Iya, betul. Komitmen dibarengin dengan tujuan yang jelas dan realistis ya kan. Iya. Tapi bener ada kan Om, maksudnya orang yang nggak mempunyai komitmen, maksudnya dia yang bodo amat atau nggak kepikiran. Hidup aja gitu ya. Ya, saya kira banyak orang seperti itu. Orang yang seperti itu biasanya tidak memiliki target ataupun tujuan yang ditetapkan dalam hidupnya. Dia hanya akan berkata, ya pokoknya jalanin aja hidup ini. Satu sisi mungkin ya dia tidak mau terlalu mengikatkan diri gitu ya, pokoknya mengalir aja gitu. Tetapi sebenarnya orang ini kepingin hidup santai dan tanpa tujuan. Dan seharusnya kita itu dalam hidup ada tujuan-tujuan yang kita tetapkan. Tujuan misalnya dalam bekerja, lalu kemudian dalam studi begitu. Nah, ketika kita memiliki tujuan ini, maka kita memikirkan itu seberapa penting sebenarnya buat kita, seberapa berharga buat kita, dan itu akan mempengaruhi komitmen yang kita buat. Kalau kita tidak punya tujuan itu, maka tentunya tidak apa yang mau dikomitmeni,
Jadi memang yang terutama, terpenting kita harus tahu dan menetapkan tujuan yang hendak kita capai, dan untuk sampai kepada tujuan itu maka kita buat rencana dan komitmen untuk melakukan apa yang seharusnya kita lakukan gitu. Oke. Berarti dia harus jelas ya, Om ya. Karena kadang kan kalau orang kan ada yang mungkin dia tidak mau men-challenge diri dia. Jadi dia komitmen, maksudnya mungkin dia udah takut duluan, mungkin dia tidak bergairah dengan tujuan dia, atau dia bodoh amat, padahal kan itu yang membuat nilai dia untuk menjadi lebih kan, Om. Itu juga bisa, tetapi ada juga orang-orang yang terlalu sibuk dengan apa yang dilakukan sekarang gitu loh. Pokoknya ya yang hari ini ya sudahlah, hari ini aja, nggak perlu berpikir nanti ke depan, nggak perlu berpikir tujuan yang panjang, nggak berpikir jauh apa yang akan dicapai. Pokoknya hanya sibuk dengan apa yang ada sekarang gitu, nggak peduli yang nanti. Kalau yang ada sekarang, saya kira apa yang perlu dikomitmenin gitu. Iya. Karena tinggal lakukan saja. Iya. Karena ini juga Om ya, banyak juga orang itu komitmennya itu fokusnya hanya yang duniawinya aja, sampai mereka ini pada lupa komitmen untuk bertuhan gitu kan. Padahal mungkin itu jadi yang paling penting mungkin Om ya. Ya, saya kira memang tergantung pada orangnya masing-masing. Walaupun sebenarnya seharusnya yang mendasari komitmen kita itu adalah pengenalan kita kepada Tuhan. Nah, kalau kepada Tuhan aja kita tidak bisa berkomitmen, bagaimana dengan yang lain-lain gitu? Kenapa demikian? Karena kita percaya bahwa Tuhan itu Maha Kuasa. Kita percaya bahwa Tuhan yang menentukan hidup kita. Kita percaya bahwa kita punya rencana, Tuhan yang akan menolong gitu. Tapi dengan Tuhan aja kita tidak bisa berkomitmen. Bagaimana kita bisa berkomitmen dengan hal-hal yang lain? Berarti yang utama itu harus komitmen kepada Tuhan. Ya. Kalau enggak gimana Tuhan tambahkan segalanya untuk kita kan, Om? Iya, betul. Ya seperti firman Tuhan mengatakan bahwa barang siapa setia dalam perkara kecil, maka kepadanya akan ditambahkan perkara yang besar. Nah, bagaimana mau Tuhan berikan kepada kita hal yang lebih besar kalau yang kecil aja kita belum berkomitmen untuk melakukannya? Sebagai satu contoh, kalau orang biasanya berolahraga begitu ya, salah satu olahraga yang digunakan itu pakai barbel. Seorang yang menggunakan barbel tidak mungkin dia langsung bikin ngangkat yang 10 kilo. Saya kira enggak. Dimulai dari sekilo, 2 kilo, 5 kilo, 6 kilo, dan itu merupakan satu proses gitu supaya tubuhnya ini bisa beradaptasi dengan berat yang akan diangkat gitu. Nah, kalau langsung diangkat 10 kilo, 50 kilo, patahlah tangannya gitu. Nah, sama halnya latihan dalam dunia olahraga, tentu dari hal-hal yang ringan dulu, baru kemudian yang lebih berat. Nah, sama halnya bagaimana kita dipercayakan untuk hal yang besar, sementara yang kecil aja kita tidak setia gitu. Jadi harus dimulai dari yang sederhana, yang kecil, baru kemudian kepada hal-hal yang besar begitu. Iya. Oke. Kalau ngomongin komitmen, saya melihat kalau atlet itu kayak pemain bola Cristiano Ronaldo. Dia benar-benar memegang komitmennya itu untuk menjadi pemain profesional sedunia. Dan itu tercapai dari dia yang kurus, tidak memiliki apa-apa, sampai sekarang dia mendapatkan semuanya. Pasti itu banyak latihan, cobaan yang berat kali ya, Mas. Ya, saya kira yang namanya keberhasilan tidak bisa dipisahkan dari kerja keras dan pengorbanan. Ya, kalau orang yang kepingin yang lebih besar, maka tentu tuntutannya juga besar. Nah, untuk itu dibutuhkan satu pengorbanan. Nah, saya mendengar gitu, saya pernah baca satu artikel bagaimana Cristiano Ronaldo itu dia duluan datang tapi pulang belakangan. Untuk apa? Dia melatih diri dengan sedemikian rupa disiplin sehingga fisiknya itu, staminanya itu kuat begitu loh. Nah, itu karena dia sudah menetapkan satu tujuan bahwa dia harus menjadi seorang pemain yang hebat. Dan untuk menjadi seorang pemain yang hebat dibutuhkan latihan yang kuat, disiplin yang kuat, kerja keras, dan pengorbanan. Dia mengorbankan waktunya, dia mengorbankan pikirannya, bahkan mungkin juga hal-hal yang lain gitu, sehingga dia mencapai itu. Tapi banyak orang nih
kepinginnya yang besar, kepinginnya sukses, kepinginnya raih jabatan yang tinggi, tapi tidak punya komitmen dimulai dari hal yang kecil, cuma sekedar mimpi doang, ya mimpi itu akan hanya sampai pada batas mimpi gitu. Mau hasil besar tapi usaha kecil lah. Nah, gitu. Gimana dapatnya? Enak seperti itu. Berarti sebenarnya komitmen itu harus mencintai prosesnya, Om ya. Saya kira Berkomitmen. kalau dibilang mencintai, Suka gitu. ya harus Mau siap melewati. gitu, harus siap untuk menjalani proses. Karena bagaimanapun juga proses itu tidak membohongi hasil. Proses itu yang kita komitmenkan gitu. Nah, proses itu kita komitmenkan untuk menghasilkan sesuatu yang maksimal Oh, iya. gitu. Jadi ada usaha, ada kerja keras, ada ketekunan, dan itu butuh komitmen. Baru kita sampai kepada tujuan itu. Oke, berarti inti dari komitmen itu adalah kita konsisten dalam melakukan proses-prosesnya. Baru kita mendapatkan yang kita tujuankan itu. Iya, jadi memang kita berkomitmen untuk menjalani setiap proses ini dalam situasi apapun sampai kepada tujuan akhir kita. Karena kalau berbicara tentang komitmen kan tidak dibatasi masalah waktunya, ya, waktu yang panjang. Mungkin kalau sudah tercapai tujuannya, ya berhenti sampai di situ komitmennya. Mungkin ada komitmen yang lain yang akan baru. dibuat gitu, komitmen yang baru gitu. Oke, karena kadang kan kalau orang itu taunya, oh saya komitmennya A, tapi dia tidak tahu harus ngapain. Bagaimana mau sampai dengan tujuan tersebut kalau kita tidak tahu langkah-langkahnya apa ya Om? Ya. Karena ini kali Om ya, anak zaman sekarang itu, anak muda itu pengennya instan kali ya. Sesuatu itu instan, jadi dia nggak mau berkomitmen untuk merasakan prosesnya. Misal contohnya, dia mau jadi sukses, ya udah saya mau sukses dalam 3 bulan gitu ya kan. Padahal kan banyak butuh proses yang harus dilewati. Ya, betul. Dan kalau saya memperhatikan, mungkin kalau dibandingkan dengan orang-orang zamannya Om dengan orang anak-anak sekarang, memang tantangannya berbeda, fasilitasnya berbeda. Tetapi masalah komitmen itu sama, tetap dibutuhkan gitu. Cuma perbedaannya adalah kalau kita dahulu itu diproses sedemikian rupa dengan susah, berat, harus berjuang begitu. Dan akhirnya kita diajar untuk mandiri dan berjuang, berusaha untuk mendapatkan sesuatu. Karena untuk mendapatkan sesuatu itu tidak mudah. Cuma kan anak zaman now itu sudah terbiasa dengan serba instan, ya. Betul. Dan semua sudah tersedia. Fasilitas sudah tersedia, gitu. Kita nggak perlu memikirkan lagi yang namanya bagaimana bayar uang sekolah, bagaimana mendapatkan uang jajan, karena fasilitas sudah tersedia, gitu. Sehingga seringkali oleh karena itu mereka menggampangkan segala sesuatu. Nah, kalau dulu zamannya Om, ya ini namanya dulu ya, zamannya itu kita benar-benar untuk mendapatkan uang jajan pun, wah itu kita harus berjuang dan melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk mendapatkan itu. Kalau sekarang kan tinggal Pak minta, Ma minta, dan tidak melewati proses, sehingga seringkali kurang menghargai berkat gitu. Nah, harusnya bisa melihat itu menjadi kesempatan bagaimana bisa sampai kepada tujuan yang lebih baik nantinya di tengah-tengah seluruh fasilitas yang sudah tersedia pada saat ini. Dan untuk sampai ke sana itu butuh proses. Itu tidak terjadi secara instan gitu loh. Makanya kadang kalau orang dulu itu kalau pergi ke sekolah kan mungkin dia berjalan kaki bermil-mil, lewatin sungai baru sampai sekolah. Sedangkan anak sekarang udah kayak pandemi begini aja, mereka sekolah dengan gampang online ya Om ya. Makanya kadang karena kemudahan itu mereka tidak memikirkan komitmen ke depannya apa mungkin ya Om ya. Ya, dan menyepelekan, kadang-kadang dipikir nanti akan seterusnya hidup ini seperti itu. Padahal tantangannya akan berbeda gitu. Kalau mungkin sekarang tantangannya begini, nanti tantangannya bagaimana? Dan itu dia harus siap dalam menghadapi setiap situasi ataupun keadaan supaya dia nanti bisa masa depannya itu bisa terjamin gitu. Nah, kalau sekarang cuma mengandalkan yang sekarang, memikirkan yang sekarang dan tidak memandang ke depan lebih jauh, ya udah tertinggal. Berarti dalam hal ini orang tua harus ada peranan juga dong Om ya untuk mendidik anak-anaknya biar bisa berkomitmen. Saya kira kedua belah pihak harus bersama-sama.
orang tua tentu menjadi fasilitator. Orang tua menjadi fasilitator. Oke. Tetapi yang ngejalanin adalah anak itu sendiri. Nah, makanya ketika dia misalnya gini, wah nanti saya akan menjadi polisi. Untuk menjadi polisi, tentu dia harus punya Latihan. latihan kerja keras karena fisik dia harus kuat. Dia katakan saya jadi polisi tapi tidak pernah latihan, makannya sembarangan, tidurnya juga tidak teratur. Badannya. Ya baru tes pertama ya sudah gugur gitu loh. Iya sih. Iya. Om punya pengalaman Om, komitmen. Contohnya komitmen Om di dalam gereja yang sampai sekarang ternyata tercapai, Tuhan bantu gitu. Oh, saya kira banyak pengalaman ya. Salah satunya adalah berkaitan dengan pelayanan di gereja Isa Al-Masih THB. Jadi awalnya memang Om melayani di gereja induk, lalu kemudian oleh karena satu dan lain hal, dan mungkin juga itu adalah rencana Tuhan, akhirnya Om diutus ke tempat ini. Secara manusia dan secara akal sebenarnya Om tidak mau. Tetapi mengingat kembali panggilan dan tanggung jawab, akhirnya berkata, oke, saya akan jalanin. Cuma Om pernah berkata kepada seniornya Om gini, Pak, saya akan coba 3 tahun. Dan kalau Tuhan memang mengizinkan saya di sana, 3 tahun itu akan didewasakan. Nah, dalam jangka waktu 3 tahun ini, maka itu merupakan waktu yang luar biasa. Kenapa? Karena kita diperhadapkan dengan situasi, apalagi saat itu kebaktian di tempat ini lagi sedang ada bermasalah begitu, dan itu merupakan tantangan. Nah, tetapi dalam proses ini Om harus lalui dengan satu komitmen. Untuk bisa ke 3 tahun ini, maka dibutuhkan komitmen, dibutuhkan kerja keras, dibutuhkan rencana. Walaupun mungkin ada godaan-godaan yang datang dari sekitar kita ataupun dari tempat lain gitu, tapi tidak boleh tergoyahkan. Berkomitmen adalah lakukan selama 3 tahun ini yang terbaik, dengan pergumulan, dengan kesetiaan, dengan usaha, dengan ketekunan. Setelah 3 tahun, puji Tuhan, kita rapat dengan pengurus, diputuskan untuk mengajukan ke gereja induk. Gereja ini akan didewasakan, dan setelah diajukan ke MPH, Majelis Pusat Harian Sinode Gereja Isa Al-Masih, disetujui. Akhirnya gereja ini bisa dewasa, dan itu tentu tidak bisa dipisahkan dari komitmen dan kerja keras. Berarti Om, kalau aku lihat nih Om, sebenarnya komitmen apa yang kita mau itu sebenarnya akan tercapai, pasti tercapai. Tapi kalau kita setia dalam prosesnya Om. Oke. Kadang kan orang kan cuma mau komitmennya aja, hasilnya aja, tapi dalam kayak tadi Om prosesnya lakukannya udah dengan sangat baik banget kan itu Om. Sedangkan orang di luar sana kan pasti lebih bodoh amat, karena itu bukan harapan dia pertamanya kan. Oke. Karena kan ini Om ya, Tuhan itu maha adil Om ya. Orang yang kerja keras pasti buahnya juga ada gitu kan Om. Ya. Atau apa memang Tuhan kehendaki hal-hal yang lain gitu Om. Jadi bagaimanapun juga nggak bisa dibohongin. Tadi kan kita bicara bahwa hasil itu sangat berkaitan dengan proses. Betul. Gitu ya. Kalau proses yang kita jalani itu baik, maka hasilnya juga tidak akan membohongi begitu. Jadi tentu Tuhan itu melihat juga apa yang kita kerjakan. Jadi bukan hanya sekedar maksudnya ya pokoknya jalanin aja lah, terserah nanti mau bagaimana. Enggak, tentu kita pun punya target, Tuhan pun menolong kita, Tuhan menyertai kita. Nah, jadi memang nggak bisa dipungkiri tanggung jawab kita berkaitan juga dengan keberhasilan, tapi tidak bisa dipisahkan dari pertolongan dan kemurahan Tuhan gitu loh. Berarti poinnya itu awalnya kita harus komitmen sama Tuhan dulu, baru nanti untuk komitmen yang lain kita tahu proses ini bahwa ini yang dikehendaki sama Tuhan. Ya, jadi memang gini, namanya tadi kan kita terpanggil untuk melayani. Itu kan panggilan dari Tuhan. Kalau kita hanya memikirkan dari faktor logika itu tadi, secara akal, ngapain? Ya benar gitu sih. Loh. Untuk apa gitu? Toh masih banyak yang lain. Toh juga masih bisa saya kerjakan yang lain. Tapi kita mengingat panggilan Tuhan.
tadi itu kita juga menyinggung, barang siapa setia dalam perkara kecil, maka kepadanya akan ditambahkan perkara yang lebih besar gitu. Jadi memang kita kerjakan apa yang menjadi bagian kita, maka Tuhan melakukan bagiannya untuk menolong kita gitu. Ini nggak bisa atau misalnya gini, ya udah pokoknya saya punya tujuan gereja ini akan dewasa. Saya punya tujuan nanti saya jadi sarjana. Tapi bermalas-malasan, nggak mau bergumul, tidak mau berusaha, tidak mau berjuang. Apa gereja ini jadi? Apa jadi sarjana? Ya, enggak, tidak sih. Tidak mungkin. Jadi dibutuhkan komitmen untuk sampai ke sana gitu. Berkomitmen untuk bekerja keras, berkomitmen untuk bertekun, berkomitmen untuk berdoa gitu. Kadang ada juga nih Om yang jadi masalah di anak muda itu, ketika kita berkomitmen untuk Tuhan, ternyata kita melewati proses kita masuk kerja lah. Jadi akhirnya komitmen kita untuk Tuhan ini terganggu. Itu gimana Om? Jadi sebenarnya komitmen dengan Tuhan itu kan tidak bisa diukur dengan seberapa banyak waktu yang kita gunakan di situ, atau apakah waktu-waktu kita hanya untuk itu gitu loh. Jadi tentu kita harus bijak dalam mengatur waktu kita. Kapan waktunya bekerja dan kapan waktunya untuk Tuhan. Tapi lebih daripada itu adalah waktu untuk Tuhan itu waktu pribadi dengan Tuhan, merenungkan firman Tuhan, membangun iman kita gitu. Dan bukan misalnya setiap hari saya harus ke gereja gitu berapa jam. Kalau itu bukan berbicara tentang kuantitas, tapi berbicara tentang kualitas hubungan kita dengan Tuhan, kualitas persekutuan kita dengan Tuhan, kualitas dari pelayanan kita dengan Tuhan, memberikan yang terbaik gitu loh. Memberikan yang terbaik, dan apakah kita mengakui semua proses itu dari Tuhan gitu ya? Soalnya kadang kayak aku juga gini Om, kadang kita berkomitmen, tapi kadang ada prosesnya yang kita tidak mau. Misalnya, oke, gue mau melayani Tuhan nih, tapi kayaknya yang ini, misal kayak saya nggak mau singer dulu deh, saya nggak mau ini dulu deh, karena mungkin kekurangan saya. Sebenarnya itu tidak bisa dijadikan alasan kan Om? Ya seharusnya tidak ya. Ketika misalnya kita diminta ditunjuk menjadi singer, yang nunjuk itu pun saya kira bukan sembarangan. Tentu karena memang dilihat kapasitas kita juga gitu loh, kapasitas rohani, kapasitas karunia kita gitu loh, atau bakat kita gitu. Jadi nggak sembarangan saya kira ketika udah diminta gitu loh. Pasti mereka sudah punya kriteria dan syarat-syarat yang dibutuhkan untuk itu gitu loh. Kalau masalah suara saya nggak bagus, sebenarnya bukan masalah bagusnya, tetapi standarnya sebenarnya bisa sesuai dengan notasi gitu loh, nada gitu. Misalnya gini, do gitu, bisa ngikutin do, sol. Jadi paling tidak mengerti itu gitu loh. Kalau masalah indahnya saya kira bukan menjadi patokan gitu. Tapi bagaimana kita punya hati untuk melayani Tuhan sesuai dengan karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau masalah teknik itu bisa diolah, bisa belajar, bisa diproses. Nanti juga pasti bisa. Malah aku kadang lihatnya gini Om, ketika kita diberi kesempatan untuk melayani, kadang kesempatan yang mau kita layani itu bukan bagian yang terbaik kita Om. Justru ya hal kecil yang harus kita latih. Benar nggak sih Om? Contohnya kayak saya nggak bisa nyanyi nih, tahu-tahu saya disuruh singer. Itu menurut saya kok bisa, kayak dunia kok terbalik, jungkir balik. Tapi ternyata ada penilaian sendiri, dan itu pun memang Tuhan maunya saya, maksudnya tahu maunya Anda yang diminta. Ya, jadi memang seperti yang saya bilang tadi, tentu yang meminta itu sudah ngerti kriterianya. Itu yang pertama. Tapi dalam perjalanan waktu itu jangan juga kita sampai berpuas diri. Kita harus meningkatkan diri gitu melalui proses latihan. Contoh misalnya, kadang-kadang kan yang dengar kita pas notasinya itu fals atau tidak kan orang yang mendengar. Jadi sesekali kita nyanyi gitu, dengerin suara sendiri. Biasanya kan kalau dengerin suara sendiri itu kan tutup telinga. Pas enggak gitu. Itu perlu latihan gitu. Tapi kayaknya Om kalau dengerin suara sendiri kayak merdu-merdu ya, tapi yang denger fals sekali gitu kan. Ya untuk mengetahui itu pakai itu gitu loh, dengerin lagu sesuai enggak nadanya kita dengan nada dia gitu loh. Apalagi waktu nyanyi di ini kan toilet kan, nyanyi kencang-kencang, yang denger ya sakit kuping. Iya. Tapi kira-kira Pak,
kita kan anak muda nih, kita kan ada komitmen sendiri. Contoh komitmen pasangan. Kau kan udah pasangan nih. Komitmenmu apa sih sebenarnya, Pak? Kalau aku nih, ya pokoknya Tuhan yang diutamain sih. Palingan gitu aja. Karena kalau orang yang ini Om ya, kalau orang misalnya berpacaran dia nggak pernah komitmen sama Tuhan, bisa jadi malah ke arah yang Salah. sebaliknya mungkin Om ya. Ya, mungkin ketika menjalin hubungan dengan pasangan, saya kira ada beberapa komitmen yang harus dijaga, Iya. dipegang. Yang pertama, komitmen saya adalah tidak akan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak kehendaki sebelum waktunya menikah, gitu. Yang kedua, komitmen saya adalah saya akan membawa dia lebih mengasihi Tuhan. Komitmen yang ketiga adalah saya akan membawa dia untuk melayani Tuhan, gitu. Komitmen yang keempat adalah saya akan menjaga kepercayaan ini kedua belah pihak, gitu. Jadi ada komitmen-komitmen yang dibangun di situ. Jangan sampai hubungan itu ya pokoknya yang penting jalanin aja dulu lah. Yang nggak ada target di situ, gitu. Nggak ada komitmen. Betul sih Om. Karena kadang-kala juga kayak ya, contohnya kita kalau lihat di berita Om ya, orang sudah berkomitmen menikahi istrinya, berkomitmen setia sampai mati, ternyata ada yang cerai, ternyata ada yang KDRT. Ini kan sebenarnya bukan komitmen lagi sih dibilang Om ya. Ya, dia sendiri mungkin tidak lagi mengingat komitmennya. Kadang-kadang memang makanya komitmen itu benar-benar harus didasarkan kepada kesadaran penuh dan pemahaman terhadap apa yang akan dilakukan. Jangan asal bunyi gitu loh, asbun. Ya, Integritas berarti ya. Ya, betul. Nah, kalau berbicara tentang integritas, integritas itu adalah suatu konsep yang berhubungan dengan tindakan. Yang ada hubungannya dengan hasil juga. Dengan kata lain, orang berintegritas itu adalah orang yang jujur. Iya. Dan memiliki karakter yang kuat, yang tidak mudah tidak mudah untuk goyah, tidak mudah untuk berpengaruh. Pengaruhnya kan misalnya dengan berjalannya waktu kan ada banyak hal yang akan terjadi gitu loh. Jadi mau tidak mau dalam waktu yang panjang ini tetap menjaga komitmen gitu. Bahwa menjaga komitmen, saya tetap mencintai dia sampai kematian yang memisahkan kita. Kalau dalam konteks iman Kristen itu ada kesetiaan. Ya. Ya kayak public figure kan juga banyak tuh Om. Mereka yang benar-benar Kristen nyawa banget, tahu-tahu ketika ada uang, jabatan atau wanita itu hilang gampang banget kan Om. Ya. Miris kadang liatnya ya Om. Ya, menyedihkan sebenarnya. Tapi kalau boleh saya katakan gini, orang-orang seperti itu kemungkinan besar sekalipun mereka tetap dalam lingkup kekristenan, mereka juga tidak akan mengenal Tuhan. Kenapa demikian? Karena mereka memang tidak memberikan hati dan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka tidak belajar untuk mendalami kebenaran firman Tuhan. Jadi tetap aja terhilang gitu. Jadi makanya firman Tuhan kan mengatakan banyak yang terpanggil, sedikit yang terpilih. Jadi jangan berpikir bahwa semua orang Kristen ini sudah mengenal Tuhan. Belum tentu. Itu mungkin hanya Kristen KTP. Tetapi yang mengenal Tuhan itu, mereka akan punya kerinduan untuk Tuhan. Mereka akan punya kerinduan untuk belajar firman Tuhan. Dan saya kira orang yang mengenal Tuhan dengan cukup, maka mereka tidak akan menggadaikan iman mereka, saya kira, dengan apapun juga. Tapi dimanapun mereka, kapanpun mereka yang tidak mengenal Tuhan, hanya Kristen KTP, maka kapan saja pun mereka akan terhilang kok. Tapi apakah jadi ini Om, ketika kita berkomitmen untuk Tuhan, pergaulan itu juga mempengaruhi Om? Oh pasti, ketika kita berkomitmen dengan Tuhan, maka itu tadi pasti eksesnya kan ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu nyata, sehingga kita bukan menjadi orang munafik gitu, orang munafik. Tadi kan kita berbicara tentang integritas. Ya, integritas. Itu konsep berhubungan dengan tindakan ya, yang akhirnya ada hubungannya juga dengan hasil gitu. Jadi mereka harus punya sikap dan karakter yang kuat, jujur, baru mereka disebut sebagai orang yang berintegritas gitu. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan, kan prakteknya kepada sesama manusia. Iya, betul. Bagaimana kita disebut sebagai orang yang mengasihi Tuhan sementara kita juga dengan sesama kita kacau balau gitu.
Makanya ada hubungan vertikal dan hubungan horizontal. Horizontal. Kasih kita kepada Tuhan dibuktikan Sesama. kepada sesama manusia. Wow. Topik yang menarik nih Om. Topik yang menarik sih Om. Nah, mungkin perlu saya balik nih. Coba. Kenapa kok banyak anak-anak muda suam-suam kuku dalam bergereja dan melayani Tuhan? Gampang sih Om. Kalau sekarang kan zamannya kan udah enak bisa online kan. Jadi ya apalagi apa sih istilahnya kaum rebahan gitu Om. Kaum rebahan. Iya, kaum rebahan ini kan udah biasa rebahan. Terus apalagi dengan online ini kita makin enak rebahan gitu kan. Rebahan nonton HP kayak gini. Ya tapi hasilnya jadinya ini Om, kita tuh malas mau ngapain-ngapain. Dan justru sekarang jadi tantangan banget sih buat anak muda sih sebenarnya. Apakah kita mau keluar dari zona nyaman yang seperti ini sih? Kalau aku sih Om lihatnya nih Om, kenapa suam-suam kuku itu? Karena mereka lebih sekarang itu kayak lebih menggampangkan Tuhan Om. Maksudnya dalam arti, oh ya udah bisa dari rumah, bisa santai. Maksudnya, oh ya udah, jadi kayak waktu itu kita juga pernah bahas jadi hal yang lumrah Om. Padahal itu tidak boleh. Itu yang membuat karena kelumrahannya itu dia tidak menghormati Tuhan. Iya. Mungkin juga ada faktor lain gitu. Faktor lain itu adalah sebenarnya seberapa penting Tuhan itu buat mereka. Jadi pemahaman ini akan mempengaruhi komitmen mereka gitu. Kalau mereka berpikir bahwa Tuhan itu penting dan itu sesuatu yang harus diprioritaskan, maka itu mereka akan punya komitmen. Tapi ketika mereka menganggap yang lain yang lebih penting, maka mereka akan lebih banyak menggunakan waktu, tenaga, pikiran mereka untuk yang lain. Gitu loh. Berarti lebih tepatnya kita harus tahu dong Om, kenapa kita harus bertuhan sebenarnya dong. Ya betul. Karena kalau kita justru ya, mungkin itu kali yang bikin malas ya, karena kita nggak tahu alasan terbesar kita kenapa kita harus bertuhan. Kenapa kita harus ada, apa tujuan kita gitu-gitu kan. Kayak gitu sih. Mungkin itu jadi poin penting sih harusnya. Betul. Ya kenapa bertuhan? Apakah karena orang tua? Iya. Apa karena ikut-ikutan? Apa karena di sini emang semua bertuhan? Jadinya Jadi tidak memilih Tuhan saya. Iya, jadi seharusnya kita tahu kenapa kita cari Tuhan, kenapa kita pingin mencari Tuhan gitu loh. Harus ada alasan yang kuat Om. Iya betul, kuat dan didasarkan kepada kesadaran dan pemahaman pribadi. Mungkin kalau sekarang kita survei nih Om, contoh-contoh kita keluar tanya orang-orang Kristen mau di gereja sini atau gereja manapun, kita tanya alasan lu percaya Tuhan Yesus atau punya agama Kristen apa sih? Mungkin mereka juga belum tentu tahu kali ya. Belum tentu tahu. Karena ada yang mungkin dia berpikir oh dari orang tua, pas ada Kristen atau waktu itu ikut teman ibadah atau gimana. Mungkin banyak yang belum tahu. Saya kira paling banyak akan jawabannya karena disuruh orang tua. Karena udah agama lahir Om, agama dari lahir. Mungkin next kita boleh survei kali ya Pak. Kita harus survei, ya kan. Kalau nggak komen nih, teman-teman yang nonton ini, kalian boleh komentar di bawah. Kita kasih pertanyaan ke kalian komentar. Kenapa kalian bertuhan? Yes. Kenapa apa kalian Kristen? Gitu. Kita pengen lihat nih jawaban boleh kalian. Boleh dijawab di komen atau di hati juga boleh jawab. Boleh. Supaya menimbulkan kita tuh punya cinta akan Tuhan sih. Ya, apa memang benar membutuhkan Tuhan? Iya betul. Atau hanya sekedar ikut-ikutan? Iya. Itu PR kalian ya. Oke. Kayaknya sampai di sini cukup deh Om. Kita udah banyak banget dapat ilmu dari Om. Walaupun ini sebagian kecil, next kita tanya-tanya lagi ke Om Halman sih. Dengan sangat senang hati. Karena Om ini udah kayak gembala kita kan. Kita harus ada gembala lah. Kalau kita nggak ada gembala, udah kayak itu domba. Tempat curhat kita. Berarti untuk hari ini kesimpulannya itu seberapa pentingnya komitmen itu di hidup kita dan apa komitmen itu. Lalu yang kedua itu kesimpulannya itu komitmen itu tidak cuma soal tujuan tapi bagaimana kita bertahan konsisten terhadap prosesnya ya Om ya. Ya. Apalagi Waring. Komitmen itu harus dibarengin dengan integritas yang sesuai dengan tindakan sih. Dan konsistensi. Iya betul. Jangan kemudian berubah-berubah gitu. Jangan som-som kuku. Jadi yang kalian pikir komitmen itu adalah hasil dari akhirnya itu enggak, tapi proses yang step by step kita lalui sih, intinya itu sih palingan ya. Ya betul Pak. Oke. Ya sampai sini aja terus. Teman-teman. Apa?
kita ada sosial media, ada grup open public. Oh iya. Ini giat community ya kan. Giat kalau kan giat ini sebenarnya kan Gereja Yesus Almasih Teens. Kalau giat community ini dibentuk untuk open public, grup public. Yes. Kita buat buka kesempatan ya buat teman-teman yang ingin bergabung, silakan. Ya, atau ada mau masukan misalkan admin tolong dong minggu depan bahas tentang percintaan, itu pun juga boleh. Percintaan dalam Tuhan yang benar seperti apa, atau masukan lainnya kita tampung. Gitu sih. Cocoknya harusnya yang berpasang-pasangan gitu ya di sini. Oke, sampai sini, dan jangan lupa follow Instagram kita apa, Bro? @giatcommunity. Pokoknya semua sosial media ada di link deskripsi. Kalian bisa cek deskripsi. Di situ ada grup-grupnya. Kalian bisa klik dan masuk ya, pastiin masuk. Oke, palingan sampai sini aja. Selamat siang. Tuhan Yesus memberkati. Ya, God bless. God bless you. Terima kasih.